Kalau misalnya lo semua punya budget di bawah 2 juta, terus bingung mau beli handphone yang mana, slow brother, karena di depan Bewok ini sudah ada 2 handphone dengan range harga di bawah 2 juta. Yang mana di video kali ini kita akan melakukan compare langsung antara Redmi 12C atau Samsung Galaxy A04. Kira-kira manakah yang lebih worth it? Tapi sebelum kita adu nih, lebih baik kalian cek dulu spesifikasi dari kedua smartphone ini guys. Baiklah, setelah kita lihat spesifikasi di atas kertas, ini part pertama yang bakal kita bahas adalah masalah desainnya dulu. Entah kenapa nih ya, gue secara pribadi memang lebih suka sama punyanya si Redmi 12C. Kenapa? Karena bagian backdoornya nih agak kasar bro, dan ada teksturnya. Buat tangan gue yang sering keringetan kayak gini, ini guna banget sih. Jadi nggak licin waktu dipegang sambil kita bawa jalan. Kemudian backdoor dari Redmi 12C ini tuh nggak terlalu kelihatan ninggalin bekas sidik jari bro. Terus kalau kita geser ataupun kita lihat di pojok kiri atas, ini desain panel kamera belakang si Redmi 12C tuh pakai frame plus ada fingerprint scannernya. Sedangkan si Samsung Galaxy A04, desain belakangnya tuh mengkilap ya bro. Bahannya tuh dari plastik dan yang bikin gua gak srek nih ya, sebenarnya tuh gampang ninggalin bekas sidik jari guys. Tapi gue suka nih sama panel kamera belakangnya si Samsung, agak minimalis gitu bro. Karena doi itu cuma punya 2 kamera aja tanpa adanya frame. Terus kalau misalnya kita balik nih ya ke bagian depan, sebenarnya secara desain kedua handphone ini sih masih sama ya, nggak ada perbedaan terlalu signifikan. Sama-sama punya bezel yang tebel menurut gua. Terus kalau kita lihat dagunya, ini juga dua-duanya sama-sama tebel bray. Dan untuk desain kamera depannya ataupun kamera selfie ini sama-sama pakai water drop design. Tapi ada satu hal kecil sini ya yang gua tuh cukup suka, yaitu penempatan jack audio yang ada di Redmi 12C. Dia tuh positioningnya ada di atas bro, sedangkan kalau Samsung Galaxy A04 ini ada di bawah. Tapi balik lagi ya, ini preferensi orang kan suka beda-beda. Well, kenapa gue memang lebih suka jack audio di atas? Soalnya ini nggak ganggu bro waktu kita main game sambil pakai headset. Next, kita bakal bahas masalah layarnya nih. Secara pribadi, ini buat gue layar kedua handphone ini sih similar ataupun sama gitu ya bro. Sama-sama pakai resolusi layar HD Plus dengan jumlah PPI density dan jumlah nits yang hampir sama. Serta tipe dari layarnya juga sama nih, yaitu pakai IPS LCD. Walaupun di Samsung itu nyebutnya PLS ya, tapi secara kualitas kurang lebih ya sama lah kayak IPS LCD pada umumnya. Bahkan ya, kedua handphone ini pun punya refresh rate yang sama, yaitu di angka 60 Hz. Nah cuman ya bedanya kalau kita lihat secara kasat mata, memang ukuran layarnya ini berbeda brother. Yang mana untuk Redmi 12C ini lebih lapang alias lebih luas. Ukurannya 6,71 inci. Kalau kita compare sama Samsung Galaxy A04, dia punya ukuran layar yang lebih kecil, yaitu 6,5 inci. Tentu kalau ditanya gue prefer yang mana, yang pasti gue akan lebih prefer untuk si Redmi 12C. Kenapa? Karena feels lu untuk nonton sama main game dengan layar yang lebih lapang, itu makin oke bro. Nah ngomong-ngomong soal ngegame nih ya, di part ini gue akan lanjut ngebahas masalah perbandingan performanya. Kalau kita bandingin dari segi chipset, ini jelas jauh beda banget ya guys. Soalnya si Redmi 12C ini udah pakai chipset Helio G85, sedangkan si Samsung Galaxy A04 cuma pakai Unisoc aja. Walaupun sebenarnya Helio G85 ini bukan chipset yang gimana-gimana banget gitu ya bro. Tapi worth it, soalnya si prosesor ini tuh tergolong handal banget buat main game yang gak terlalu berat. Baiklah, biar lebih yakin ya, makanya gue bakal ngetes beberapa benchmark dari kedua smartphone ini guys. Dan hasil yang gue dapat, pastinya Redmi 12C jadi lebih unggul ya daripada Samsung Galaxy A04. Buat AtuTu skor benchmarknya, ini Redmi 12C dapat skor 200 ribuan, sedangkan Galaxy A04 cuma dapat 120 ribuan aja. Terus pas ngetes 3D Mark di pengujian Slingshot Extreme, Redmi 12C ini bisa dapetin skor 1300-an ya, dan si Samsung Galaxy A04 cuma dapat 359 aja. Jomplang kan bro? Terus pengetesan terakhir nih ya, gue coba di Geekbench, yang mana Redmi 12C ini dapat skor 409 poin untuk single core-nya dan 1164 untuk multi core-nya. Sedangkan nih si Samsung Galaxy A04 cuma dapat skor 177 aja untuk single core-nya dan 825 untuk multi core-nya. Jadi jelas ya, superior si Helio G85 nih guys. Cuma nggak sampai di sini aja, gue pun juga ngetes beberapa hal yang bisa ngebuktiin performanya ya guys. Gue coba ngetes export video nih di CapCut, karena kan memang anak-anak zaman sekarang tuh kalau ngedit TikTok suka di CapCut gitu ya bro. Nah ini gue ngetesnya pakai resolusi 1080 pixel ya, dengan durasi kurang lebih 1 menitan aja lah, nggak usah terlalu lama. Frame rate-nya gue pakai di 30 fps. Nah ini gue juga tambahin teks sedikit ya, sama sound buat videonya.
Ternyata guys, si Redmi 12C lagi dan lagi lebih unggul ketimbang Samsung Galaxy A04 yang bisa nge-export video cuman beberapa detik aja bro. Setelah itu gue coba tes buat streaming YouTube nih guys dengan kualitas 1080 pixel selama sejam. Dan hasilnya untuk Redmi 12C tuh berkurang baterainya 8% ya. Sedangkan si Samsung Galaxy A04 ini agak boros guys, sekitar 10%. Untuk suhunya sih keduanya nggak terlalu panas dan masih dalam taraf aman sih menurut gue. Kalau kita berkaca dari hasil-hasil pengujian yang tadi sudah gue lakukan ya brother, jujur nih ya, honestly gue rada sedikit sedih sih sama Samsung Galaxy A04. Karena ini harganya jauh lebih mahal tapi tidak memberikan performa yang lebih baik. But as we know ya, Samsung tuh kadang memang suka kayak gitu bro. Kalau handphone low-end-nya tuh kadang dia suka ngasih spek tuh yang kentang. Di saat semua brand ini berlomba-lomba untuk kasih spek yang oke dengan harga yang affordable, tapi si Samsung ini malah lebih stay dan slay dengan spek yang seperti umbi-umbian guys. Lanjut ke gaming test, kali ini gue bakal nyobain buat main PUBG dan juga Mobile Legends aja ya guys. Sebagai game yang memang ini paling sering dimainin sama banyak orang. Dan ini gue kasih lihat ya settingan grafis PUBG dari masing-masing smartphone-nya. Untuk Redmi 12C, dia ini bisa mainin di settingan Smooth Ultra ataupun HD High. Sedangkan Samsung Galaxy A04 ini ada di settingan Smooth Medium atau Balance Medium. Mungkin si Samsung A04 ini memang kelihatan lebih rendah banget ya settingannya. Cuma ingat guys, untuk settingan game tuh kedepannya mungkin bisa saja terjadi perubahan dan lebih tinggi guys. Nah pas gue coba main ya, dua-duanya sih punya performa yang hampir sama guys. Tapi buat Samsung Galaxy A04 tuh render gambarnya agak lebih lambat ya ketimbang si Redmi 12C. Dan yang gue rasain nih ya pas lagi nge-war, sering banget nih ada penurunan frame drop yang cukup lumayan bro. Ya walaupun seyogyanya di Redmi 12C ini juga tetap ada frame drop ya, tapi intensitasnya tuh agak jarang bro. Oke, selama gue main PUBG setengah jam ya, untuk Redmi 12C nih hanya berkurang baterainya tuh segini bro. Sedangkan untuk Samsung Galaxy A04 berkurang baterainya tuh segini. Lanjut, sekarang kita bakal main Mobile Legends ya guys ya. Kedua handphone ini tuh sama-sama bisa main di settingan grafis high dengan refresh rate juga high. Gue ngerasa sih ya kalau misalkan buat main Mobile Legends aja, Redmi 12C ataupun Samsung Galaxy A04 mah masih lebih dari sekedar sanggup ya. Dan pas gue mainin di setengah jam nih ya, Redmi 12C tuh hanya berkurang segini aja bro baterainya. Sedangkan Samsung Galaxy A04 tuh baterainya berkurang sekian bro. Jadi kesimpulannya guys, kalau cuma buat mainin game ringan, kayak sekelas PUBG ataupun Mobile Legends, gue rasa kedua handphone itu masih sanggup banget lah gitu bro. Cuman kalau kita telisik dari settingan grafis, gue rasa memang ini untuk Redmi 12C jauh lebih oke bray. Baiklah, sekarang kita sudah sampai ke part pengujian terakhir, yaitu masalah kameranya guys. Singkat aja nih brother, ada 5 hal yang mesti kalian tahu soal perbandingan kamera dari kedua handphone ini. Yang pertama, kalau di Redmi 12C ini udah ada fitur night mode-nya ya, sedangkan di Samsung Galaxy A04 ini belum ada night mode-nya. Jadi kalau buat foto-foto malam, Redmi 12C ini memang kelihatan lebih proper. Terus buat kamera 50 megapikselnya nih ya, ketajaman dan warna dari hasil foto keduanya sih menurut gua sama ya. Cuman yang gue lihat nih ya dari hasilnya, untuk si Redmi 12C ini memang lebih real gitu bro, dengan kondisi nyatanya. Sedangkan si Samsung Galaxy A04 ini nampak terlihat AI-nya dan jauh lebih cerah gitu bro. Sedangkan buat kamera selfie-nya sih, ini memang gue lebih prefer ke Redmi. Ini lagi dan lagi ya, soal masalah real atau tidaknya. Nampak terlihat nih brother, muka gue agak sedikit hideng karena memang ini gosong habis dari pantai ya, di Redmi 12C. Dan ini memang real banget muka gue kayak gini. Sedangkan si Samsung Galaxy A04, ini memang gue kayak lebih putih gitu loh bro. Dan ini nggak berlaku sih di foto doang, di video pun ini sama guys. Sedangkan buat video kamera belakangnya nih ya, dua-duanya juga hampir mirip secara kualitas. Belum ada stabilisasi dari keduanya, jadi berasa gempa aja gitu kalau misalkan lo record pakai kamera belakang. So, kalau kita telisik dari segi kamera, entah kenapa memang gue lebih prefer untuk si Redmi 12C. Ini bukan perkara kualitas foto sama kualitas videonya ya guys. Ada dua part yang menurut gue nih, kenapa pada akhirnya gue lebih condong ke sini. Karena yang pertama, itu masalah night mode. Nah, di Redmi 12C ini ada night mode-nya guys. Sehingga kalau misalkan lo lagi nongkrong, foto malam-malam gitu ya, terus lo mau upload ke sosial media, ke Instagram, hasil fotonya tuh nggak burik-burik banget, bray, karena ada night mode-nya. Terus yang kedua, ini masalah 50 megapikselnya. Entah kenapa ya, hasil dan apa yang gue lihat dari mata gue, ini memang sama untuk si Redmi 12C-nya. Tidak terjadi sama si Samsung Galaxy A04. Memang nampak ketara banget, terlihat dicerahin banget gitu bro. Sama garis-garis hitamnya itu memang masih nampak terlalu maksa menurut gua.
Terima kasih buat lo semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, no skip-skip. Seperti biasa, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook, Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Ini sekali lagi gue disclaimer ya, bahwa hasil dari pengujian ini berdasarkan perspektif ataupun sudut pandang gue, yang mana setiap orang tuh pasti akan punya sudut pandang yang berbeda. Kalau memang lo punya pendapat yang lain, monggo aja langsung tulis di kolom komentar. Brody, bewok pamit. Assalamualaikum guys.